Halo, malam Pak Farul. Halo, malam. Apa kabarnya, Tere? Pak Farul. Wah, thank you loh hari ini udah mau join live kita. Pasti teman-teman juga lagi hari ini IHSG sedikit kebakaran ya. Oke, Pak Farul. Nah, malam hari ini aku pasti mau bincang tentang makro dan belakangan ini kan Pak Farul cukup banyak ya diundang di berbagai media dan untuk membahas isu geopolitik yang lagi rame, kebijakan moneter dan lain. Nah, malam ini kita akan ambil topik dari sudut pandang yang sedikit berbeda, yaitu dari sudut pandang election atau pemilu ya, dan dampaknya terhadap ekonomi dan pasar saham Indonesia. Nah, pastinya seru banget, pasti bakal insightful banget bareng Pak Farul. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh di question box, nanti kalau kita sempat, kita akan mencoba menjawabnya juga ya Pak Farul ya. Oke, Oke, siap. oke, siap. Nah, Pak Farul, mungkin yang belakangan ini cukup ramai itu isu politik yang dimana pendaftaran capres dan cawapres itu kan baru resmi ditutup. Nah, kalau menurut Pak Farul, kalau misalnya lihat dari sudut pandang investor asing nih, sebenarnya yang mana sih yang lebih disukain asing? Ya, ini thanks, Tere. Ini pertanyaannya menarik ya. Kalau yang mana yang disukai investor mungkin lagi di digest ya. Orang lagi lihat. Ini programnya kan baru pada keluar ini tiga-tiganya. Jadi sama-sama kita lihat nanti ya yang mana yang masih mengutamakan investasi, mana yang mungkin orientasi domestik, inward looking atau outward looking ini sama-sama harus kita lihat. Ya pasti kalau dari investor, sisi investor pasti akan mengutamakan dulu kestabilannya. Nah, karena itu yang paling penting untuk kita lihat ke depannya ini kira-kira apakah pemilu kita akan stabil atau tidak dan kita berharapnya pemilu ini bisa stabil ya. Oke, jadi kestabilan ini dari sisi kestabilan politiknya ya, atau Ya, dari benar. kebijakannya yang oke, jadi jangan sampai ada di kalangan masyarakat ada yang tidak membuat ada isu ya di masyarakat dengan ketentuan-ketentuannya ya. Oke, nah Pak Farul, kalau kita lihat kan hari ini juga outflow asing dan kalau dari sebulan terakhir ini kan juga outflow asing cukup lumayan ya, 1 triliun. Nah, kalau dari Pak Farul nih, pendapatnya Pak Farul, outflow asing ini sebenarnya ada kaitan nggak sih dengan komposisi cawapres yang baru? Ya, kalau mau ini ya, kalau dari sisi apa namanya investor, yang pasti kalau dari sisi investor itu tak kenal maka tak sayang. Ini pasti nih, ini. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka selalu itu ya kemarin tuh ada yang bilang tiap ada capres cawapres. Ini nggak terjadi sekarang aja ya di yang dulu-dulu juga. Itu begitu ada announcement, biasanya market itu ada koreksi karena faktor tak kenal maka tak sayang tadi itu, Tere. Oh, Orang lihat, oh ternyata calonnya seperti ini, calonnya si A, si B. Si A, si uh-uh. B ini gimana ya programnya? Apa ya yang bisa dilakukan gitu? Semua ini sampai hari ini itu masih mendatangkan ketidakpastian. Ini yang sekarang itu pada dasarnya itu investor itu lagi ngedigest. Rata-rata sih kalau aku investor seperti yang aku ceritain kemarin ya, kita ada concern makro, interest rate lagi naik di Amerika Serikat, harga minyak lagi tinggi, sehingga memang di kondisi sekarang, bersamaan juga dengan adanya pemilu, kondisinya itu ya, kalau kita lihat dari investor, memang belum jadi kondisi yang worth betting. Karena itu kan kalau dalam beberapa live kita terakhir, saya terakhir ngobrol sama Tere, mungkin 2 minggu yang lalu ya, terus juga kemarin sempat live juga sama Koberna, terus sama DQI, rata-rata kita semuanya lihat di kondisi sekarang ini adanya ketidakpastian jangka pendek memang cenderung membuat market koreksi. Pasar itu butuh ekspektasi, Tere. Sampai saat ini belum ada ekspektasi baru yang terbentuk. Ini yang kita lihat, pasar lagi nggak diskon. Ekspektasi gini ya, misalnya, oh calon X terpilih, apa yang akan terjadi dengan saham bank? Apa yang akan terjadi dengan saham Pegas, apa yang akan terjadi dengan Indofood, itu semuanya sampai saat ini ketidakpastiannya itu tinggi, sehingga ini yang membuat pasar itu menerapkan diskon. Oke, jadi ada adjustment dulu ya. Makanya butuh sesi-sesi seperti ini nih biar investor
tuh ada gambaran oh dengan proporsi. Iya, benar. Dan yang pasti ya, kalau terkait program dan hal yang lain, sebenarnya itu tidak serta-merta bisa kita digest dari visi misi yang sudah muncul, ya kan? Hmm, Visi misi yang muncul itu pasti bercerita tentang gagasan, benar kan? Gagasan pasti, kalau yang namanya gagasan, semuanya insya Allah bagus level gagasan. Nah, nanti ini ya dalam beberapa minggu ke depan kita akan mulai mengolah calon A, gagasannya seperti apa. Kita lihat juga ya, tiap calon itu punya nilai-nilai tertentu yang dianut pastinya. Ada calon yang apa namanya ya mungkin mengutamakan kecepatan. Ada calon yang melihat berbicara tentang ide-ide besar. Ada juga calon yang membahas soal perubahan. Nah, itu masing-masing ada nilai yang tertentu dan itu yang akan kita digest. Jadi bukan sekedar visi misi aja. Visi misi itu tidak bisa didigest oleh market. Market butuh sesuatu yang bisa dibayangkan mungkin terjadi. Kalau kita ingat di 2014, pada waktu itu hal yang sangat mungkin dieksekusi adalah proyek infrastruktur. Karena waktu itu Indonesia masih kekurangan jalan tol, Tere. Pada waktu itu hal yang easy to understand, easy to digest ya, kalau bahasa investornya. Ini yang membuat saham-saham konstruksi tahun 2014 itu pada naik. Nah, sekarang belum ada ini yang masih kita lihat, ini kita mesti digest. Ini Pak Anies maunya gimana, terus Pak Prabowo maunya gimana, terus juga Pak Ganjar maunya gimana, ini lagi di digest sama market. Belum kelihatan. Harusnya dalam minggu-minggu ke depan kita akan mendapatkan komunikasi. Sehingga ketiadaan ekspektasi ini, seperti yang kita ceritain kemarin, bersama juga dengan prospek depresiasi yang masih terjadi di rupiah, ini membuat investor itu wait and see. Sesuai dengan yang saya obrolin kemarin, maka ini mau nggak mau membuat kita naikin cash level. Until today, jujur saya juga nggak tahu what to expect. Nah, kalau nggak tahu what to expect, diam aja, itu kita lihat. Diam dan menunggu, seperti kata Warren Buffett, sampai harganya pas, sampai harganya itu masuk. Oke, entry point, cheap enough with the future prospect. Nah, itu yang lagi terjadi di marketnya. Oke, jadi emang market itu tidak pastian ya, makanya ini di komen. Ketidakpastian, sangat tidak suka ketidakpastian, karena pasar keuangan itu adalah discounting machine, mendiskon apa yang akan kejadian di masa depan. Kalau nggak jelas, nggak ada yang mau didiskon, ya susah. Kita yang dikerja di brokerage juga, we have nothing to pitch at current situation. Ini yang akan didigest dalam seminggu, 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan nantinya ya dari tim ses masing-masing capres akan mulai bercerita. Bukan hanya cerita tentang gagasan, tapi cerita juga bagaimana implementasinya. Kan mirip kayak kita dengerin presentasi atau diskusi dengan investor relation, ya kan? Yeah. Investor relation perusahaan itu nunjukin nilai-nilai perusahaannya seperti apa, dia mau ngapain ke depannya, dan kita bisa ngira-ngira, kalaupun jadi kira-kira kayak gimana? Nah, itu yang lagi kita tunggu-tunggu ini sekarang. Oke, jadi kita sedang menilai pro dan kontranya kira-kira apa juga kan ya Pak Farul ya. Nah Pak Farul, iya benar. Ada bilang nih, ada yang berbeda calon itu pasti ada fokusnya berbeda. Ada yang pro ke bidang pertanian, ada yang ke pendidikan, ada yang industri pangan, ada infrastruktur. Nah, kalau menurut Pak Farul nih, kira-kira industri apa aja sih yang bisa dapat dorongan nih, extra boost dari terpilihnya capres-capres dengan kebijakan tertentu yang difokuskan gitu? Kalau saya pada dasarnya ya, kalau saya melihat program, kalau kan itu kan saya dicerita yang namanya program gagasan itu pasti bagus, Mbak Tere. Pasti bagus. Berikutnya itu yang kita lihat adalah ini ya seringkali memang pemerintah baru pun ya, baik itu dengan pandangan yang bagaimanapun, itu seringkali tidak bisa melawan zaman. Itu kita harus ingat. Kayak 2014, dengan fenomena likuiditas yang ample dan zero interest rate di Amerika Serikat, memang waktunya kita genjot infrastruktur that time. Nah, infrastruktur, saya lihat pada waktu itu
memang yang harus kita perhatikan setelah ini itu adalah bagaimana ya kita harus lihat itu bagaimana pola-pola problem solving dari tiap capres ini, Mbak. Itu harus kita lihat. Nah, apakah ini tipe yang lagi ini kita lihat nih dunianya agak berubah sekarang nih. Kalau yang tadinya itu dunianya zero interest rate, kita harus apa namanya harus cepat-cepat gitu ya. Ini meningkat, kita harus lihat juga oh berarti itu yang sebenarnya yang bagus. Nah, kalau yang sekarang itu bagaimana? Kita harus lihat juga bagaimana kondisinya ke depan. Ini yang sama-sama harus kita nilai. Kita nilai ya sekarang bunga lagi naik. Berarti mungkin ke depannya itu butuh yang lebih prudence. Nah, yang lebih prudence ini nanti kita lihat dari ketiga calonnya itu seperti apa. Dan dari obrolannya nanti kita akan bisa menilai. Nah, nanti mungkin setelah keluar ya, kita bisa ada satu sesi untuk membahas kira-kira tiap ini, kira-kira sektor apa yang meningkat. Kalau yang aku percaya, makro nggak bisa dilawan. Makro saat ini masih favoring sektor yang terkait dengan energi. Ya, aku percaya siapapun nanti presiden yang terpilih tidak bisa menafikan bahwa Indonesia harus investasi kembali di sektor-sektor yang terkait dengan energi demi demi menghindari prospek inflasi yang bisa naik tinggi. Itu yang aku lihat. Karena itu ya belakangan ada yang nanyain kenapa Big Banks turun? Ya, Big Banks turun selain karena depresiasi rupiah, karena itu tadi kita nggak tahu what to expect. Kalau pada aware juga saham-saham yang terkait oil and gas turun, tapi nggak sebanyak Big Bang ya, Tere ya. Nah, itu yang sebenarnya yang aku ceritain. Ini ada macro faktor yang masih bisa memberikan support pada ini. Kalau aku sih lihat terlepas dari capres dan lain-lain, kalau untuk buy and hold, aku masih lihat makronya. Kalau makronya apa yang aku lihat ya, aku masih lihat komoditis. Komoditis terutama oil related, call itu masih akan berjaya. Karena yang aku percaya polisinya tidak akan terlalu jauh daripada untuk mensupport komoditas kembali. Karena saya percaya inflasi, prospeknya secara global itu naik, dan memang ada resiko juga untuk di Indonesia. Nah, itu kira-kira ya. Jadinya seperti juga ya waktu itu 2 minggu lalu yang kita ceritain ya Tere ya, kalau ada ceritanya rupiahnya masih melemah, dan aku lihat masih akan melemah ya, kondisi kayak ini, dan aku lihat habis ini BI naikin bunga lagi, aku sih sampai saat ini belum lihat kita bisa straight beli big cap. Belum. Oke, jadi ini belum saatnya ya untuk masuk ke big cap, karena emang dengan suku bunga ini ya pastinya ya sebenarnya ada outflow juga yang cukup signifikan ya di big banks, terutama BRI, BCA hari ini. Nah, Pak Farul tadi ngomong-ngomong soal komoditis nih. Nah, kalau ngomongin soal komoditis, kita lihat untuk saat ini kan Pak Jokowi cukup concern ya dengan green energy dan lain-lain nih. Nah, kalau kita ngomongin back to topik tadi kita tentang pemilu, nah siapa sih sebenarnya yang paling pro di sektor EBT yang sebenarnya kita bisa sebagai voter kita juga bisa cerdas, nah gitu menilai ke depannya gitu Pak Farul. Iya, kalau untuk EBT mungkin kita lihat yang udah ini aja, yang udah low risk ya kayaknya. Ya ada low risk sudah kelihatan kayak PGO itu mungkin ada clear cut. Yang lain-lain banyak, tapi jujur aku sih current situation ya with the rising interest rate, kita harus lihat yang cash flow-nya bagus. Kalau aku sih so far kayaknya masih PGO ya terkait itu yang paling ini ya. BRPT mungkin ya relate kayak gitu juga yang mau ada investasi terkait itu ya harusnya masih oke. Oke. Nah, kalau Pak Farul, kalau kita lihat nih, tadi Pak Farul juga mention ya, di pemilu tahun 2014, ini fokusnya Presiden Jokowi waktu itu adalah membangun infrastruktur, terutama jalan tol. Nah, Pak Farul melihatnya apakah ini bisa terulang lagi nih dengan kandidat-kandidat saat ini, apalagi proyek kita ini cukup besar ya? Kalau aku sih justru melihatnya sekarang urgensinya itu mulai berbeda, Tere. Tahun 2014, cerita Indonesia adalah under investment di infrastruktur. Sekarang infrastruktur kita itu sudah bagus sekali, kita sudah banyak jalan tol yang baru, dan PR selanjutnya itu memang bagaimana kita meningkatkan value added dari infrastruktur-infrastruktur yang sudah kita bangun. Bagaimana kita meningkatkan nilai tambah ekonominya, dan kita harus lihat ya, apa urgensi yang ada sekarang. Dan aku lihat urgensi yang ada sekarang mungkin arah pembangunannya fokusnya mungkin nggak aku lihat ya urgensi untuk di infrastruktur sudah tidak
sebesar kondisi tahun 2014, tapi urgensi untuk mengembalikan trade balance kita ke surplusnya itu yang lebih tinggi lagi dan lebih sehat. Kemarin kan udah aku ceritain ya, trade balance kita sekarang itu bagus surplus, tapi nggak cukup. Kalau lawannya Amerika bunganya naik terlalu naik sebanyak yang sekarang. Ini yang berikutnya aku lihat itu udah harus mulai agak switching ya. Ditambah kalau tema tahun 2014 dulu itu adalah masih menyongsong globalisasi, sedangkan kalau sekarang itu temanya adalah banyak geopolitical faktor yang harus kita cermati. Nah, di satu sisi, nah ini dari Bapak Abdullah juga bahas PR SDM benar. Selanjutnya, kita harus lihat SDM, gara-gara pembangunan fisiknya sudah berhasil dengan baik selama 10 tahun terakhir. Nah, ini yang sama-sama harus kita perhatikan dari masing-masing calon. Karena yang aku percaya gini, program itu bisa menyusul. Nah, pasti itu bisa menyusul nanti gimana. Hal yang paling penting kita lihat adalah masing-masing calon ini membawa nilai-nilai seperti apa, dan dari kita ngobrol, kita bisa lihat metode problem solving-nya seperti apa. Nah, ini nantinya itu yang akan menjadi judgement buat kita nantinya, supaya kita bisa memilih dengan baik. Nah, nanti ya. Kalau aku sarankan, jangan terlalu lihat program. Kita perhatikan way of thinking setiap dari hal-hal itu ketika dia menjelaskan, karena program pasti akan berubah, pasti akan ada penyesuaian di lapangan, tapi way of thinking, cara menyelesaikan permasalahan, pilihan-pilihan itu sepertinya hal yang agak sulit untuk berubah banyak. Jadinya aku sarankan kita fokusnya di itu. Nanti kalau ketemu saya nggak akan bahas program ya, tapi saya membahas kira-kira nanti calon A atau calon B atau calon P, calon G itu mau kira-kira problem solvingnya seperti apa. Itu yang paling penting. Kalau problem solvingnya seperti apa, kita udah kepikiran. Oh, kalau kondisi X, solusinya nanti kira-kira dia kayak gini. Itu mungkin lebih menarik dan lebih penting untuk dimengerti oleh market. Gitu. Oke, jadi lebih fokus ke problem-nya, bukan cuma program ya. Karena fokusnya mungkin berbeda dengan siklus sebelumnya. Fokus kita sekarang ya kan value add Farul ya, dan trade balance itu jadi kuncinya. Nah, Pak Farul, ini ada yang nanya juga nih, mungkin bagaimana target puncak yield obligasi dan US dollar? Nah, itu sebenarnya yang menjadi concern. Ini sebenarnya pertanyaan agak berat, target yield ya. Kita sebenarnya udah dari 2,5 bulan yang lalu, kita udah rekomen untuk ngurangin porsi di bond ya, kalau ngikutin. Ya, alhamdulillah itu benar, nih yieldnya naik. Apakah masih ada puncaknya? Aku lihat ini sangat tergantung sama global ya. Kita lagi nunggu kapan The Fed itu pivoting. Dan aku lihatnya baru akan kejadian nanti itu di kuartal 2 tahun depan. Kalau Bapak Ibu sekarang ini ada yang berkeinginan beli obligasi, aku sarankan beli Indon. Obligasi pemerintah Republik Indonesia berdenominasi US dollar. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan menghubungi bankir Bapak masing-masing, ketemu RM Bank ya. Menghubungi Trimegah juga bisa. Tapi untuk Indon ini sayangnya itu ya, karena adanya keterbatasan supply juga, sehingga minimum ordernya mungkin lumayan tinggi. Kalau ke bank mungkin baru 100.000 atau 200.000 dolar dilayani. Nah, untuk kalau masuk ke Indon di Indonesia, biar lebih gampangnya gimana, kebetulan kita dari Trimegah ada jualan reksadana yang berbasis Indon. Nah, yang mana kita bisa mendapatkan benefit dari penguatan US dollar, tapi masih berinvestasi di instrumen negara Republik Indonesia. Nah, dan menariknya lagi Bapak Ibu, seluruh settlement-nya dalam rupiah, Pak. Nggak harus bolak-balik ganti rupiah ke dolar dan sebaliknya. Nah, mau apa? Apa itu produknya? Silahkan tanya pada Citere. Ada, di Trimegah ada. Trimegah kita jualan. Langsung hubungi sales dan representatif dari Bapak Ibu masing-masing. Oke, thank you Pak Farul. Nah, Pak Farul, yang juga jadi concern banget ya, kapan sih foreign kembali inflow? Nah, di kondisi seperti apa, di mana foreign itu melihat, oh sudah menarik nih, apalagi jalur suku bunga di US itu masih naik, di Indonesia juga sama ya jadinya. Nah, kalau Pak Farul lihatnya gimana Pak Farul? Kalau aku lihat ya, aku sih baru berharap asing itu balik lagi ke Indonesia mungkin dekat-dekat pemilu ya, ketika sudah mulai ada kepastian. Nah, itu aku ceritain tadi. Kepastian, orang udah mulai kan kayak aku ceritain tadi, tak kenal maka tak sayang, habis kenalan baru jadi sayang-sayangan. Nah, ketika udah mulai sayang-sayangan, ketika udah mulai kenal, baru mereka masuk lagi, Tere.
Kapan kenalnya? Insya Allah mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan. Kenalan, pendekatan dulu, ngobrol dulu kan ya, mirip kayak orang PDKT ya. Eh, Kita ngobrol dulu, ngerasain cocok nggak? Oh, ternyata cocok, ternyata orangnya nyambung. Nah, itu yang lagi kita tunggu sehingga nantinya foreignnya bisa balik. Nah, sebelum itu terjadi, fokus foreign ke Indonesia itu pasti ngelihat yield US Treasury aja yang masih terbang tinggi di atas. Nah, ini yang sama-sama kita lihat. Nah, ada yang nanya, apakah bisa window dressing? Aku bilang, bisa. Nah, bagaimana caranya bisa window dressing ini? Window dressing ini nantinya itu aku lihat ya mungkin di akhir November Desember itu akan terwujud. Nah, berdoa ya mudah-mudahan pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan global bond atau Indon atau Indois kan udah aku bahas di apa namanya ya di obrolan-obrolan sebelumnya kita butuh supply dolar pada saat ini. Jadinya begitu ada Bapak Ibu itu mendengar adanya penerbitan dari obligasi global di Indonesia, nanti kita akan share, aku lihat harusnya ada support di rupiah, ada support di indeks. Itu yang sama-sama kita tunggu saat ini, Bapak Ibu. Oke, jadi untuk saat ini juga masih ada harapan ya untuk window dressing ketika Masih ada harapan, tapi kalau sekarang kayak aku bilang itu, coba nanya deh sama senior trader. What you expect now? Bingung, Mbak. Bingung, Bapak Ibu. Bingung sekali sekarang. Apa ya, programnya, masa program ini jalan gitu? Kayak gini misalnya, kemarin itu ada, apa namanya, cawapres yang promo mau ngasih BBM gratis. Emang bisa? Ya, kalau namanya program boleh-boleh aja kan? Ngasih BBM gratis, makan siang gratis, boleh-boleh aja, tapi nanti ketika penjelasannya kita akan mulai melihat bagaimana problem solving dari masing-masing calon ini. Itu yang nanti akan sama-sama kita nilai, Bapak Ibu. Jadinya kalau aku lebih lihatnya, Bapak Ibu jangan terlalu terpaku dengan program. Kita harus lihat bagaimana kemampuan dari tiap calon ini menyelesaikan permasalahan. Nah, ini ada cerita, cuan bungkus aja. Setuju, cuan bungkus aja. Nggak usah expect apa-apa. Kunci berhasil trading, tidak boleh ada ekspektasi yang terlalu aneh. Karena expectation itu kill. Kalau beberapa kata teman saya, itu kalau kata Ko Bernard itu, trade what you see, gitu ya. Jangan pakai rasio price per hope. Bahaya, bahaya. Jangan. Hope ditekan dulu, saudara-saudara. Oke, thank you Pak Farul. Nah, Pak Farul, kan kalau kita ngomong-ngomong soal pemilu, ini juga butuh dana, apalagi kampanye dari partai ini juga butuh dana. Nah, kalau Pak Farul melihatnya, di mana kita selalu ngomongin, dengan adanya kampanye, ini akan menggerakkan ekonomi perputaran uang. Nah, Pak Farul, benar, menggerakkan ekonomi perputaran, itu saya setuju, tapi di satu sisi lagi, pergerakan ekonomi ini tentu butuh uang kas dalam jumlah besar. Ya kan? Ya. Bukan tidak mungkin kalau yang kita lihat ya banyak juga yang tadinya main di sektor saham ya, main kayak apa namanya investor trading, investor saham, tiba-tiba melihat aku mau nyalek berarti butuh biaya kampanye kan. Uangnya ditarik dulu dari saham, uangnya ditarik dulu dari bank untuk aktivitas pemilu. Nah, yang mau jualan juga, tadinya aku senang trading, tiba-tiba aku dapat orderan dari caleg atau obrolan dari pilpresnya. Itu tentunya butuh modal kerja dan butuh tarikan uang. Jadinya ya aku lihat memang tren yang ke depan yang harus Bapak Ibu sama-sama sadari, uang itu ngalirnya itu makin kencang ke real sektor, sehingga di satu sisi kita harus berhati-hati dengan likuiditas pasar, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau bahasa tradernya ya, di kondisi saat ini, itu harus cuan bungkus ngasih spread buat trading itu lebar. Kalau nggak turun banget, jangan dibeli. Kita harus, ini waktunya kalau di sisi investor, kita harus pelit di kondisi saat ini. Karena kalau kita nggak pelit, kita akan dipelitin. Nah, pilih mana jadi pelit atau dipelitin? Kalau aku sih pilih jadi pilih pelit duluan dulu, Bapak Ibu, di kondisi sekarang. Jangan sampai kita dipelitin, nanti kitanya kasihan. Wah, insightful banget. Kita harus lebih pelit dan lebih selektif. Harus pelit. Nah, ini makanya ada ceritanya cuan bungkus. Ya benar itu, cuan bungkus itu tuh pelit namanya. Kita we cannot afford to wait at current situation karena we don't know what to bet. Cuma nanti hari kita nggak seminggu 2 minggu kemudian kita udah kelihatan ya ada calon A cerita apa, calon B cerita apa.
dikasih permasalahan, ada penyelesaiannya, itu baru kita bisa expect. Nanti akan muncul lagi survei-survei baru, baru kita bisa expect, baru kita know what to bet. Kalau sekarang kondisinya enggak. Sekarang ini cuan bungkus saja. Mungkin by sentimen-sentimen. Nah, ini ada ceritanya nih. Type G kuartal 3, nanti obrolin dengan Tere ya. Target harganya berapa? Kebetulan aku lagi lupa tuh. Terakhir si Karel targetnya berapa. Tere ntar kabarin ya. Nah, ya apalagi belakangan ini juga earning season ya. Hopefully itu bisa jadi yang drive market karena kita lihat ada beberapa yang menarik ya, yang expect. Beberapa ada yang menarik, tapi on earnings expectation, aku sih ngasih ini ya, kayak kemarin aku bilang, kita ada resiko perlambatan, ekspektasi juga jangan tinggi-tinggi ya. Ini menurut aku sampai kuartal 1 tahun depan, if we talk about earnings, itu lebih tough. Udah high base-nya udah selesai. Jadi kita butuh benar-benar story yang segar. Itu story segar itu yang belum ada sampai hari ini. Ceritanya, diceritain lah, tadi cuan bungkus nih, cuan kabur. Iya, sama itu. Oke, oh ya ini untuk nambahin aja, tadi TAPG ini baru keluarin result yang pertama ya, yang di IPO. Resultnya ini di atas ekspektasi, ya lumayan bagus ya teman-teman. Jadi ada notesnya dari Karel itu target price-nya di 775. Jadi ya emang ini bisa dimanfaatkan buy on weakness juga sih. Oke, nah Pak Paul, tadi kan juga sempat mention soal komoditas, dan kita tahu dengan adanya tensi geopolitik, nah harga komoditas minyak meskipun nggak naiknya melonjaknya seperti yang perang Rusia Ukraina kemarin ya, tapi juga sebenarnya pengaruh nih. Nah kalau komoditas minyak sendiri Pak Farul lihatnya gimana nih Pak Farul? Kalau aku sih masih pede minyak itu bakal break above 100 paling lambat itu awal tahun depan. Oke, itu dalam skenario kalau perangnya itu meluas atau membaik atau gimana? Perang nggak ada perang akan naik gara-gara supply-nya shortage. Oh oke, jadi itu emang. Dan sisi konsumsi, tidak mungkin konsumsi minyak itu drop secara signifikan dalam waktu pendek, Tere. Itu yang aku lihat juga. Karena sekali sedalam-dalamnya resesi ataupun perlambatan ekonomi yang akan terjadi tahun depan, saya yakin tidak akan sehebat perlambatan yang terjadi karena COVID. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi emang untuk oil ke depannya akan 100 awal tahun depan ya? Aku lihat ini akan 100 and we need to really well position on the trade regarding the higher oil price. Itu mesti lihat ya. On index ya, higher oil price index itu bakalan mix ya, ada yang diuntungkan. Mungkin lihat ya saham mana yang susah turunnya, market turun cuman dia susah turun. Nah, itu mulai cekin. Ntar hubungin Tere. Itu banyak saham-saham obligasi. Itu mesti lihat ya. Aku on commodity sebenarnya kalau mau buy and hold is the time. Yang aku ya punya pandangan ya, sekarang itu mungkin PI perusahaan batubara masih 3-4 kali. Itu tahun depan ya, supaya Indonesia nggak inflasi, PI perusahaan batubaranya harus 8-9 kali. That's my view for next year. At some situation, it needs to re-rate a lot and at least it is a beggar. Itu ya aku lihat. Tapi mesti sabar ya. Bakal itu dalam perjalanannya bakal kayak gini lah gitu. Tapi itu ini aku lihat ini akan jadi hal yang menarik. Soalnya udah lama, ini terutama ya ini di karir saya, tren inflationary benaran ini aku baru ngerasain. Terakhir kali inflationary itu kan 2007 sebelum krisis keuangan global. Dan ini inflationary itu balik lagi, US Treasury udah dekat ke 5%. Dan ini play-nya yang paling jalan untuk to ride di cycle itu harus yang commodity related. Indonesia itu bagus sebenarnya kalau harga komoditas naik. Masalahnya gimana sekarang? Postur ekonomi kita aja yang harus adjust dulu. Adjustnya itu gimana? Adjustnya yang aku lihat itu akan terjadi lewat depresiasi rupiah dulu. Depresiasi rupiah, ekonominya menyesuaikan. Nah, ini ini nantinya itu baru semuanya akan sadar kita butuh investasi lagi di bidang komoditas. Nah, itu nanti akan terjadinya lihat re-rating. I do expect it will be re-rating a lot. Next year inflation will shock everyone. Ini akan menyadarkan pemerintah-pemerintah di dunia bahwa kita ngejar ESG tidak bisa secepat yang sekarang. Harus ada sedikit penyesuaian. Kita mengejar energi baru terbarukan, benar tetap, tapi supaya kita bisa memaintain life being masyarakat dan kestabilan, kita tetap harus mensupport sektor-sektor old economy yang terkait dengan komoditi yang lama. Kira-kira seperti itu. Oke, wah tadi Pak Farul mention soal ada potensi bagi
akhirnya nih rame nih Pak Farul. Pak Farul, apakah Pak Farul tadi mention Tapi soal ini lama ya. Ini lama. Menurut saya juga market itu in the next 1 or 2 months itu it may turn nasty. Ini mesti hati-hati ya. Kayak gitu cerita ini may turn nasty. Karena itu dia aku ceritain. Makro Indonesia itu bagus tapi nggak cukup. Karena lawannya itu udah gede banget sekarang. Oke. Oke nih, Pak Farul, tadi kan kalau kita mention soal oil, nah pandangan Pak Farul untuk komoditas turunannya seperti harga batu bara dan juga CPO, apakah view Pak Farul dia juga sejalan nih dengan oil price yang Akan sejalan, akan naik. Kalau CPO itu apalagi itu udah ada structural juga supply-nya turun, jadinya kalau ada kan udah di-mention tadi ya, company yang apa namanya profile plantation-nya masih muda di tengah menuanya apa namanya tanaman-tanaman CPO di Indonesia itu akan benefit. It should re-rate. Jadinya untuk komoditi aku lihat at any situation it will re-rate a lot because the situation next year will shock everyone. Itu ya aku lihat. Orang udah lama nggak lihat inflasi. Sampai kemarin itu orang pada expect global inflasi itu turun 2023 sama 2024, tapi sepertinya itu nggak kejadian. Yang aku lihat dengan kondisi sekarang tahun depan itu orang bakal pada shock. Ternyata komoditas ini susah turun ya. Oh, ternyata kita undersupply ya di minyak. Oh, ternyata selama ini kita terlalu menganaktirikan komoditas. Orang bakal sadar itu. Dan siapapun yang berani masuk ke sektor industri ini duluan dengan perhitungan yang matang ya. Karena itu kita harus sama-sama menghitung juga itu yang akan jadi pemenangnya. Satu lagi harus diingat, ini adalah kondisi inflasioner. Kalau di kondisi inflasioner, harusnya negara-negara komoditas seperti kita jaya. Tapi bagaimana jayanya? Ya komoditasnya harus support lagi. Yang aku lihat, aku sarankan sekarang di Indonesia, lokal kita kan sekarang lagi oversupply batu bara, permintaan listrik juga belum naik. Ya kalau kita ekspor lagi, DMO-nya diturunin, tentu jadinya akan menjadi game changer ya. Ini ya yang aku lihat itu akan menjadi hal yang major banget di tahun depan. Oke, jadi kita akan lihat inflasi yang tinggi lagi ya, dengan harga tinggi dan juga apalagi sekarang rupiah yang udah OTW menuju 16.000 Pak. Iya. Oke. Nah, Pak Farul, ini ada pertanyaan yang cukup fundamental nih. Mengapa AS banyak utang tapi mata uangnya malah meroket dan masyarakat tetap tinggi? Nah, ini sebenarnya itu apa namanya ya? Bisa dibahas kalau ada yang mau googling, coba bisa dibahas itu Griffin Theorem. Sebenarnya tingginya nilai mata uang Amerika Serikat itu adalah karena ini ya, kalau kulihat itu dalam perdagangan internasional, sumber dari pendanaan sekaligus konsumsi itu Amerika Serikat. Jadi most of finance itu 60% come from US and consumption itu 35% dari konsumsi dunia itu datangnya dari Amerika Serikat. Sehingga apa yang terjadi di Amerika Serikat itu ya kalau ada trennya kenaikan suku bunga semuanya kena Bapak Ibu sekalian. Jadinya memang itu keistimewaan kalau jadi negara dengan keterbukaan keuangan yang paling besar seperti Amerika Serikat dan everyone holding US dollar. Karena itu ketika hutangnya naik ya ketika mereka naikin bunga yang justrunya currency-nya itu jadinya menguatnya dahsyat. Itu yang lihat. Dan spending masyarakatnya tetap tinggi. Benar Bapak Ibu. Kenapa spending masyarakatnya tetap tinggi? Karena sekarang unemployment rate di Amerika itu rendah dan gaji itu masih naik kencang. Kenaikan gaji di Amerika Serikat lebih tinggi daripada Indonesia di kondisi sekarang. Dan itu juga ya kalau dari sisi teori dasarnya itu membuat prospek tingkat suku bunganya naik. Jadi walaupun debt-nya gede, gara-gara tingkat suku bunganya naik, orang beramai-ramai beli US dollar. Itu yang aku lihat menjadi kenapa Amerika itu eksepsional. Nanti ini bisa aja nih, ada sesi bahas US dollar exceptionalism. Dan karena itu aku punya pandangan tetap kalau ada orang mengatakan dedolarisasi, dedolarisasi is a long way to go. Tidak segampang itu teman-teman untuk melakukan dedolarisasi. Kalau mau dedolarisasi, misalnya berganti dengan China, China harus merubah total model perekonomiannya. Tidak bisa seperti sekarang. Kalau yang seperti sekarang ini akan berujung dengan segala macam flow, aktivitas, surplus dari aktivitas itu akan berakhir di US Treasury Government Bond-nya Amerika Serikat. Itu yang kira-kira kita lihat. Oke.
Oke, wah, thank you Pak Farul, penjelasannya sangat sulit ya. Nah, Pak Farul, ini ada yang nanya juga, adakah concern nih kemungkinan ada debt crisis di US? Oh, kalau naik lagi ya kita harus ready. Kalau aku lihat sih kalau debt crisis di US itu lebih ke banknya ya. Consumer crisis, we will not have any consumer crisis. We will not have any housing. Itu tidak akan, krisis-krisisnya itu tidak akan muncul dari commoners, dari orang biasa. Krisis kemungkinan masih muncul dari sisi perbankan. Itu yang kita lihat. Perbankannya, aku lihat ini memang rentan sekali kalau masih ada kenaikan lagi dari tingkat suku bunga yang atas. Kalau US Treasury-nya itu sampai ke 6%, kita harus stress test Citibank. Kita harus stress test Bank of America. Karena ini kondisinya pasti akan sangat berbeda. Ini sama-sama harus kita waspadai. Dan memang ya, sebelum historicalnya, sebelum ada interest rate cut cycle, tapi itu dulu tren global inflasinya lagi turun ya. Biasanya memang ada kondisi default. Itu yang, apapun itu. Dulu kita ada .com bubble, lalu ada subprime mortgage crisis. Ini yang kita tunggu. Yang saya ketakutan di tahun depan itu sebenarnya itu lebih di sisi perbankan ya. Perbankan di negara maju. Kalau dengan Amerika aku nggak begitu takut. Yang paling aku takutin itu perbankan Jepang sekarang. Perbankan Jepang itu rata-rata itu ya aku sih agak sanksi mereka ready untuk menghadapi kenaikan tingkat suku bunga dari Bank of Japan. Kira-kira seperti itu. Oke. Wah, ini ada yang nanya Pak Farul. Tadi Pak Farul, US Treasury ada kemungkinan ya sampai 6% ya, dia tanya. 6% itu berarti perang besar. Karena yang naikin US Treasury sekarang itu bukan outlook suku bunga The Fed. Yang naikin US Treasury yield sekarang itu adalah ekspektasi ada perang, dan perang itu butuh funding yang besar. Sehingga pemerintah, termasuk pemerintah Amerika Serikat, harus masuk ke pasar obligasinya dalam jumlah yang lebih besar lagi. Itu concernnya sekarang pada dasar. Dan aku percaya ya, ini mudah-mudahan yang aku percaya mungkin tensinya itu akan naik, tapi apakah akan escalate more than this situation, aku lihat kayaknya enggak ya. Aku berdoa nih, mudah-mudahan. Itu cerita 6% itu kalau eskalasinya meningkat. Kalau ceritanya itu habis ini eskalasi, mungkin dalam 2 bulan ke depan ada gencatan senjata dan lain-lain, harusnya US Treasury udah nggak naik lagi. Problem yang akan terjadi di Indonesia selanjutnya, di tahun depan, concernnya bukan dari US Treasury, tapi dari dalam negeri kita sendiri. Ya, sama-sama kita tahu, semua orang akan melihat bagaimana prospek dari pemilu di tahun 2024. Oke, thank you Pak Farul. Nah, ini banyak yang spekulasi nih, karena kita lagi bahas-bahas komoditas, saham-sahamnya banyak disebut nih. Adaro, Pegas. Iya, kalau aku sih semuanya oke, tapi Pegas hitungan aku nggak commodity play. Itu volume play ya. Ada marginnya di pack soalnya. Aku pokoknya margin di pack itu, no. It's not the time. It's not volume story next year. It is all about price. Siapapun yang bisa naikin marginnya ekspansi, via kenaikan harga, dia yang akan menang di tahun depan. Dan di mana itu aku lihatnya ada di batubara, baik di batubara player dan juga call contractor. Nah, call contractornya dipilih tuh. Apa itu yang kemarin Trimegah IPO? Nah, itu mesti dicek juga itu. Bisa juga naiknya masih banyak, karena ya habisnya aku lihat yang naik harganya itu adalah ongkos dari call contractornya. Itu harus kita lihat. Pokoknya siapapun yang bisa naikin harga itu ya akan tahan di sahamnya. Jadi nggak cuma dari volume play, tapi yang bisa memanfaatkan harga komoditas. No, yeah. So next year it is not a volume play. Forget about the volume. Revenue growth will be, menurut aku itu bakalan disappointing everyone. Revenue growth, the top line will be disappointing everyone. Tahun depan itu we need to look at the gross profit margin next year. Margin ya, di margin, ceritanya itu margin. Lihat marginnya masih bisa bertahan, tanya analis Anda masing-masing. Nah, ada yang bahas tuh, ada Bayan, Mahadewa. Nah, wah, ada nama saham baru nih, Mahadewa. Apa itu Mahadewa, Tere? Pokoknya yang dilihat ya, komoditi pokoknya tahun depan itu ceritanya margin. Volume tidak akan ada tahun depan. Oke. Wah, interesting nih. Nah, Pak Farul, ada yang nanya juga nih, nikel bagaimana nih Pak Farul? Kalau aku di kondisi sekarang, aku lihat nikel, aku masih wait and see ya.
Nah, ini dia nih yang price setter. Nah, ini pilih kita lihat nih, yang price setter itu penting itu, yang price setter. Mm-mm, mm-mm. Yang ada power untuk Naikin harga, cek. Nah, kalau seandainya ini ya, kalau seandainya energi baru terbarukan nih bisa naikin harga nggak tahun depan? Brand gimana bisa naikin harga nggak? Tanya sama analisnya nanti ya. PGO bisa naikin harga nggak? Tanya sama analisnya nanti. Nah, itu penting. Oke, nanti kita akan ada sesi berikutnya ya untuk detail. Ada sesi. Jadi tahun depan itu what we need to talk, it is not about growth. Growth bakal nggak ada. Nggak ada growth benar-benar. Saham yang akan bertahan nantinya itu adalah yang punya margin. Itu ceritanya di tahun depan. Oke, wow. Oke. Nah, Pak Farul, tadi kan balik ke topik nih di saat sekarang biasa itu kan kalau ngobrol-ngobrol sama Pak Farul sama senior di market yang udah lewatin siklus-siklus pemilu, emang cenderung ini kecenderungannya adalah wait and see dulu ya, karena Wait and see, tak kenal maka tak sayang. Baru sayang-sayangan nanti habis kenalan, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi kalau saat ini menjelang pemilu nih, jadi Pak Farul tadi strateginya adalah untuk big caps yang sangat sensitif terhadap foreign inflow outflow itu jangan mulai spekulasi dulu. Aku tetap ya dengan pelemahan rupiah, I'd like say no to big cap. Kecuali nanti harganya udah below 1 atau 2 standar deviasi ya. Oke. Nggak tahu ya, banking udah ya. Aku belum liatin banking habis koreksi 2 hari ini. Udah below standard deviation belum valuasinya. Mungkin aku baru lihat banking itu nanti ya habis Januari kalau aku ya. I will be only back the banking Januari. Nah, ini contohnya nih bahas Pani. Pani itu kenapa ya bisa jualan jauh gitu harganya, itu margin play loh Pani itu sebenarnya kalau pikir-pikir. Iya. Itu jadi contohnya. Itu contoh margin play yang kelihatan. Dia punya power, pricing power, bisa ngajak investor. Kita ke ini yuk di Pantai Indah Kapuk. Bagus. Nggak akan ada tempat di Jakarta kayak gini karena itu kamu bisa beli mahal. Intinya kegiatan kayak gitu tahun depan. Forget volume. It is all about margin, and margin. Whoever may increase the price will win the game. Cek mana emiten yang bisa naikin harga. Nggak bisa naikin harga tahun depan, die. Kira-kira seperti itu. Jadi kuncinya adalah punya pricing power ya. Kalau pricing power, it is a pricing power. Volume gone. Volume will be gone next year. Yang tetap ada itu yang akan sangat diuntungkan. Oke, nah Pak Farul, menjelang pemilu ini strategi dari Pak Farul apa aja nih? Strategi investasi untuk teman-teman di sini. Kalau aku lihatnya di kondisi sekarang ya, kalau sekarang ini strategi investasi yang paling oke, kalau aku ya, aku sebenarnya itu menyarankan di kondisi sekarang itu simpan dulu di, itu tadi yang aku sarankan tadi. Kan kondisinya dolar menguat, tapi kita tetap bela negara dengan beli reksadana berbasis Indon. Nah, reksadana berbasis Indonnya apa? Langsung hubungi sales dari Trimegah Anda masing-masing. Nanti dijelasin itu. Ada beli Indon. Nggak perlu $200.000, bisa kita di Trimegah jualan reksadananya berbasis Indon. Alhamdulillah kita masih dapat cuan dolarnya dan kita masih membantu negara kita. Kita beli obligasi negara berbasis dolar. Itu yang jangka pendek. Terus dalam jangka pendek aku lihat mungkin kita harus nawar sama mungkin juga porsi cash-nya masih naikin. Nah, ketika porsi cash-nya udah naik, nanti ya sudah ada ini, kita bisa lihat ada tanda-tanda pertumbuhannya atau tanda-tanda what to expect baru kita masuk. Sekarang kita masih wait and see, porsi cash-nya perbanyak. Dan porsi US dolarnya seperti yang saya ceritakan tadi, kita dapat cuan US dollar tapi tetap membantu negara Republik Indonesia dengan beli yang underlying-nya itu Indon, obligasi negara yang US dollar. Oke. Wah, thank you Pak Farul. Pak Farul, ini juga ada pertanyaan menarik nih, soal kita belum sempat bahas soal properti. Ini kan 2 hari lalu juga ada berita insentif kebebasan PPN nih untuk properti yang untuk rumah murah. Itu sempat membuat properti sedikit naik, tapi kita lihat karena kondisi market 2 hari ini ya gimana ya, itu sebuah ini good idea but not a market panacea. Mungkin dalam jangka pendek itu bisa, it could be a good trading idea, tapi kalau buat gua, kalau sama gua biasanya itu gua baru beli kalau gua bisa pede ngelong ini 6 bulan atau lebih. Oh ya. Aku sih belum pede ngelong ya. Aku belum pede ngelong properti. Jadi pede. Itu emang katalis jangka pendek aja ya, sentimen saat jangka ya. Pendek. Okay. Ya. Terus ada lagi yang nanya EIPO. Kalau aku lihat IPO udah selesai, Bapak. Cukup biasanya tahun pemilu IPO puasa dulu. Nanti lagi ya kita
bahas ada di siklus selanjutnya. Aku lihat ya IPO dengan berhasilnya brand kemarin, itu aku lihat itu penutupan dari siklus IPO kita yang sekarang. Ke depan mungkin ada hati-hati, aku lihat nanti siklus barunya nanti habis presiden baru. Sama-sama kita tunggu. Mhm. Nah, Pak Farul, ada juga nih pertanyaan untuk sektor consumer, Pak Farul, apa nih untuk sektor consumer? Sektor consumer ya masih ini ya, aku lihat ya mungkin masih ada bisa kita pricing ini gara-gara kemungkinan nih 3 calon dan persaingannya keras, spendingnya kemungkinan masih akan meningkat ya. Jadinya sektor consumer masih oke lah. Tapi mungkin temanya lebih pelarian ya, karena by makro kan lagi nggak kondusif, lagi nggak enak ya, sebenarnya. Jadi sebenarnya fun juga. Semuanya nggak enak kecuali komoditi minyak, batu bara itu masih enak. Kalau yang lain itu bagus-bagus tapi gimana ya? Kayaknya oke, tapi kurang nampol. Nah, paling yang nanya itu yang nampol mungkin rokok aku setuju. Rokok di antara consumer itu yang paling menarik. Kenapa? Karena menurut saya rokok itu all negative sentiment is already priced in. Itu ya kita lihat. Already priced in, and any policy change itu ke depan kayaknya less likely akan merugikan rokok lagi, dan PI-nya sudah murah sekali. Too depressed, itu yang aku lihat. Oke, jadi karena sektor rokok ini sudah ditinggalin ya, udah banyak kelamaan. Udah ditinggalin, jadinya udah ditinggalin, and fundamental story bakal ada nanti ada satu sesi kita bahas rokok ini ya, dan aku lihat sih bakal jadi banyak ya. Masa PI-nya cuma 7-8 kali? No, that's not for cigarettes itu kerendahan. It should be much higher lah. Oke, jadi Pak Farul melirik sektor consumer yang sebenarnya udah under on. It is really under on. 10 tahun terakhir itu tersiksa sama polisi pemerintah. Kan pemerintahnya bisa ganti habis ini, ya kan? Nah, itu bisa kejadian itu reversal. Kalau aku lihat ya calon itu rokok ya. Menarik. Ya, oke, karena kita lihat di saat banyak ada kecenderungan fund dan investor itu juga lari ke saham-saham yang defensif ya Pak Farul ya. Iya benar. Ini defensif story. Defensif ini under on, ini cakep banget sih kalau rokok, kalau aku bilang ya. Iya. Ini by siklus mereka itu ideal banget malah. Jadi it should be that a lot. Oh, oke, menarik nih ya. Nah Pak Farul, ada mungkin pertanyaan Pak Farul mau pilih nggak Pak Farul sebelum kita ke closing statement nih? Ada. Nah Pak Farul ada yang nanya, ada komen soal Goto nggak Pak Farul? Iya, kalau soal Goto kan sama-sama kita tahu ya, itu musuh terbesar perusahaan tech itu adalah interest rate tinggi. Ya kita tunggu dulu, nanti belum sekarang zamannya. Seperti aku bilang kemarin, bukan zamannya itu. Aku sih lihat kita tunggu, belum zamannya Bapak Ibu. Jangan dulu sana ya. Nanti kita tunggu ada masanya, belum sekarang. Oh, itu emang butuh pembuktian dulu ya, Pak Farul ya. Sampai. Iya, benar. Oke, ini Pak Farul. Jadi mungkin Pak Farul ada closing statement nggak nih Pak Farul untuk teman-teman di sini? Oke, closing statement seperti yang kita obrolin kejadian bahwa itu hari yang cerah, cuaca yang cerah tidak akan terjadi sepanjang tahun. Pasti sesekali ada hujan rintik-rintik dan juga ada hujan lebat berpetir seperti yang terjadi di pasar kita dalam 2 hari terakhir. Tapi dengan adanya badai dan hujan petir, jangan sampai itu membuat kita pesimis, karena yang paling kita ingat adalah badai itu pasti berlalu. Dan ketika terjadinya badai, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan hanyalah berlindung, terus juga kita selimutan dan mempersiapkan apa yang akan kita lakukan nanti setelah badai ini reda. Naikkan porsi cash, berhati-hati dalam trading, dan harus selalu disiplin. Itu saja dari saya. Makasih, Citere. Wow, keren banget Pak Farul ya. Jadi di saat badai seperti ini, kita harus justru berlindung, disiplin, biar nanti harus berlindung, disiplin. Karena sekarang itu PR Bapak Ibu itu ini ya ibarat kita ibarat kita main kartu Pak. Kadang memang kartu kita lagi jelek, dan sekarang mungkin kartunya lagi jelek ya, marketnya lagi oke. Tapi dalam jangka panjang kita lebih sering menang atau kalah itu ditentukan sama emosi kita, sama disiplin kita
dalam permainan dan juga dalam investasi. Disiplin ini nantinya akan menentukan kita nantinya akan seperti apa. Karena itu kita bilang stay disiplin, stay rasional, stay sane. Jangan pernah mengambil keputusan ketika lagi panik. Panik saham turun, dijual, ditarik ke atas habis itu. Oh, Itu yang harus kita harus kita hati-hati, kira-kira seperti itu. oke, kita optimis ya, badai akan berlalu. Di sini ada Optimis. yang bilang Badai, walaupun sekarang lagi ada badai, badai pasti berlalu. Ketika badai jangan ditantang badainya. Jangan masuk menari dancing in the rain, dancing in badai. Tidak, aku bukan aliran yang bilang dancing in the rain. Masuk badai, kita dancing in the rain, balik lagi, nanti ketika badainya sudah berlalu, kita demam. Nah, itu paling rugi itu, Tere. Nggak boleh. Ketika badai sudah berlalu, kita harus sehat. Nah, itu yang harus kita lakukan dengan kita berlindung. Kira-kira seperti itu. thank you banget Pak Farul, hari ini insightful banget. Hopefully teman-teman juga dapat banyak insight dari Pak Farul. Jadi kita berlindung di saat badai dan kita maksimalkan potensi cuan kita ya ketika nanti market sudah membaik. Thank you Pak Farul untuk cerah lagi. ini. Iya. Oke, kita ketemu lagi ya di market. Oke, thank you Tere. Oke, rekan-rekan semuanya, sampai ketemu lagi. Pak Farul. Mari.